Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rival Siman Ramurapatu dengan 3 digit NIM terakhir saya 033. Saya dari kelas praktikum B. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum sistem embedded mengenai modul FreeRTOS Task. Nah, dari konsep sampai perbedaannya pada implementasi ESP32 dan STM32. Jadi, kita langsung masuk ke pembahasan materinya. Nah, apa itu FreeRTOS Task Management? FreeRTOS adalah kernel RTOS ringan untuk mikrokontroler yang mengeksekusi banyak unit kerja sebagai task. Tujuan utamanya yaitu mengelola prioritas dan penjadwalan task, kemudian menjamin determinisme waktu respons, dan menyederhanakan konkurensi tanpa menulis loop polling kompleks. Oke. Langsung lanjut. Kemudian sini platform yang digunakan untuk praktikum ini untuk FreeRTOS itu berjalan di banyak MCU. Fokus modul ini yang pertama pada ESP32 itu sering menggunakan ESP IDF. Itu adalah integrasi FreeRTOS dengan dukungan dual core SMP. Dan pada STM32 dia menggunakan ekosistem STM32 Cube plus FreeRTOS. Umumnya itu single core pada seri yang populer. Nah, ini ada catatan untuk konfigurasi dan optimasi seperti stack, heap, affinity berbeda antar platformnya. Nah, kemudian RTOS dan bare metal atau super loop. Perbandingannya yang pertama ini di sini bare metal atau super loop yaitu merupakan single loop yang melakukan polling. Nah, yaitu sederhana tapi tidak deterministik untuk banyak tugas yang konkuren. Nah, CPU-nya itu sering digunakan untuk menunggu. Dan pada RTOS atau FreeRTOS ini task itu terpisah yang bisa melakukan sleep atau block, menunggu event. Nah, kemudian scheduler itu memilih task yang siap untuk dijalankan. Nah, pemanfaatan CPU lebih efisien dan responsnya lebih deterministik. Selanjutnya, di sini ada diagramnya. Nah, untuk diagram status task, gambaran singkatnya seperti ini. Yang pertama itu kondisi saat sedang dieksekusi. Single core-nya itu hanya satu running. Kemudian masuk ke ready, yaitu kondisi yang siap untuk dieksekusi. Dia akan menunggu giliran dari schedulernya. Kemudian block itu dia menunggu event, timeout atau resource. Contohnya V-task delay. Nah, dia menunggu giliran untuk penugasannya. Kemudian suspended, dia tidak dipilih sehingga X-task resume. Jadi dia akan melanjut ke running. Nah, transisi ini dikendalikan oleh API FreeRTOS dan interrupt scheduler tick. Lanjut. Nah, untuk scheduler di sini ada preemptive. Di perbandingan preemptif dengan kooperatif plus time slicing. Untuk inti penjadwalan di FreeRTOS, untuk preemptif itu default. Ini defaultnya itu fixed priority preemptive, task dengan prioritas lebih tinggi yang menjadi ready dapat langsung mengambil CPU-nya. Kemudian untuk kooperatif, task harus eksplisit melepaskan CPU. Ini berguna untuk determinisme kontrol sederhana atau port yang menginginkannya. Kemudian time slicing antar tasknya itu dengan prioritas yang sama, tick based
round robin membagi CPU dalam slice sehingga fairness tercapai. Oke, di sini kita juga harus memperhatikan prioritas yang berbeda, seperti starvation terjadi jika banyak task prioritas tinggi selalu ready, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini stack dan heap management. Poin penting yang perlu diperhatikan saat merancang task yaitu ada stack per task. Nah, itu privat. Dia itu harus privat, harus diestimasi sesuai pemakaian fungsi, rekursi, buffer lokal. Kemudian untuk heap, dia digunakan untuk alokasi dinamis. Contoh PV port malloc jika menggunakan heap 4 atau heap 5. Fragmentasinya dan ukuran heap mempengaruhi stabilitas. Kemudian untuk tipsnya, gunakan stack overflow hook dan runtime stack watermark untuk verifikasi keamanan stacknya. Nah, di sini atur konfigurasi virtuos config.h. Pada konfigurasinya yaitu config total, heap size, dan config check for stack overflow. Oke, selanjutnya di sini ada ESP32 dual core SMP, implikasinya pada task. Di sini Espressif atau ESP IDF menyediakan FreeRTOS dengan mode dual core SMP Lite. Core terbagi menjadi Pro CPU itu untuk core yang 0 dan App CPU pada core 1. Task dapat dipin atau affinity ke core tertentu atau dibiarkan scheduler menempatkan task. Keuntungannya yaitu paralelisme dan dua task CPU pun bisa berjalan bersamaan pada core yang berbeda. Nah, kemudian untuk sinkronisasi semafor itu antar core-nya lebih kritikal. Dia menggunakan API thread safe dan menghindari rest condition. Jadi agar tidak berjalan bersamaan gitu. Kemudian pada STM32 single core atau vanilla free RTOS, karakteristik dan implikasinya itu hanya ada satu core dan hanya ada satu task yang running pada satu waktu. Nah, sederhana untuk determinisme lokal, tapi paralelisme tidak tersedia pada STM32 ini. Nah, apabila menggunakan STM32, desainnya itu harus mengoptimalkan interrupt handling dan priority inversion mitigation. Priority inheritance pada mutex itu. Lalu ESP32 ini juga bisa dikonfigurasi menjadi unicore menggunakan config virtuos unicore jika diperlukan konsistensi perilaku. Sebelumnya kita masuk dulu ke video dokumentasi pada saat praktikum yang telah dilakukan kelompok kami. Kita masuk ke ini dulu programnya. Ini untuk program platform IO-nya. Ini platform yang digunakannya yaitu tadi Espressif 32, boardnya menggunakan Nolin, frameworknya menggunakan Arduino, dan ini untuk budgetnya monitor speed 115.200. Ini libtabs-nya, ini untuk library. Nah, kemudian kita masuk ke main C++-nya. Ini di sini library-nya. Dan ini pin konfigurasinya sesuai dengan wiring pada saat praktikum. Nah, ini sini pin DHT-nya itu pada pin 4. Nah, ini untuk pin SLK, MISO, MOSI, dan CS-nya.
Kemudian ini untuk STSCL pada I2C atau LCD. Nah, ini untuk objeknya, DHT type-nya, pinnya, ini LCD liquid crystal, LCD I2C, ini SPI. Nah, ini untuk algoritma datanya. Ini untuk mengukur suhunya dan ini kelembapan. Ini semafor handle-nya data text. Dan text handle di sini ini untuk LCD-nya, ini THT, ini untuk SD-nya, SD card. Nah, di sini untuk algoritma fungsi konversi byte-nya dari megabyte ke gigabyte. Ini untuk perhitungannya. Ini byte ke megabyte dan ini byte ke gigabyte. Jadi dikalikan 1024. Kemudian ini untuk yang task pertama yaitu LCD untuk sebagai prioritas utamanya. Ini untuk parameter datanya untuk menghitung suhu kelembapan pada sensor THT. Ini untuk menghapus tampilan pada LCD-nya, dan ini untuk menampilkan tampilan pada LCD itu sih. Dan ini menggunakan delay itu 1 detik untuk LCD-nya. Dan kedua, ini task keduanya itu THT sebagai prioritas kedua. Nah, di sini untuk parameter di semafor dia delaynya 2 detik untuk THT-nya. Kemudian masuk ke task ketiga yaitu SD card untuk membaca penyimpanannya. Ini parameternya. Ini untuk menghitung ukuran kartunya, card size. Ini total byte-nya. Ini untuk menampilkan ukuran kartunya dalam gigabyte. Dan ini untuk total space atau total ruang yang kosong pada SD card-nya. Dan ini untuk menampilkan penyimpanan yang terpakai pada SD card. Dan ini untuk sisanya. Ini total space itu total keseluruhan SD card-nya, kapasitasnya berapa. Ini sisanya dalam megabyte. Ini untuk pembacaan statusnya, status SD card. Ini delaynya 3 detik. Kemudian ini untuk setup menggunakan baterai 115.200 dengan delay 1 detik. Ini untuk menampilkan pada serial monitornya. Ready. Nah, ini untuk pada saat gagal untuk membuat teksnya. Ini unit LCD I2C-nya. LCD delaynya 1,5 detik. Besar ini untuk ini THT, mungkin ini
SD card, dan SPI. Ini untuk membuat task priority-nya. Ini cukor. Ini untuk LCD, ini DHT, dan ini SD card. Ini void loop-nya ini kosong karena semua prosesnya dijalankan oleh task free RTOS. Kemudian masuk ke program project-nya. Nah, ini untuk library-nya, library FreeRTOS, FreeRTOS task untuk multitasking, queue untuk antrean, semafor untuk sinkronisasi teks. Nah, ini library driver GPIO ESP32-nya, ini library timer, ini untuk file konfigurasi eksternal yang mengandung definisi pin, yaitu pada ini input config data. Static constar ini kali tag untuk itu tag untuk keperluan login atau identitas program. Dan ini untuk variabel global untuk task. Ini untuk menghitung berapa kali task 1 berjalan, dan ini task 2 berapa kali berjalan. Ini untuk status logika LED-nya. Ini untuk menyimpan waktu awal sistem saat mulai. Nah, ini untuk konfigurasi pin sensor ultrasonic HCSR 04. Ini untuk mendefinisikan waktu pemutus waktunya. Nah, ini untuk inisialisasi GPIO LED. Ini memilih pin LED. Ini untuk mengatur pinnya sebagai output. Ini untuk menonaktifkan internal pull up-nya, dan ini yang pull down. Ini untuk disable atau menginterupsi pinnya. Nah, ini untuk fungsi inisialisasi GPIO pada THT dua-duanya, sensor THT, sensor logo. Nah, kemudian ini untuk fungsi inisialisasi GPIO pada sensor ultrasoniknya. Ini GPIO config. Dan ini untuk konfigurasi pin echo sebagai inputnya. Ini fungsi untuk membaca jarak dari sensor HCSR. Nah, ini langkah pertama itu untuk membaca jaraknya, dia akan mengirim pulsa high selama 10 mikrodetik ke pin trigger. Dan tunggu sampai pin echo berubah menjadi high, sinyal mulai memancar. Dan jika sensor fisik tidak merespon atau tidak terpasang, dia akan menjalankan simulasi data dengan sinyal sini. Dan dia akan mencatat waktu mulai saat pin echo mulai high dalam mikrodetik. Kemudian dia akan menghitung berapa lama pulsa echo bernilai high. Lalu validasi durasi pulsanya, yaitu rentangnya dari 2 cm hingga 400 cm. Nah, untuk durasi pulsanya. Dan yang terakhir, dia akan menghitung jarak berdasarkan kecepatan suara. Nah, di sini task satunya itu mengontrol kedipan LED. Ini.
yang akan menghitung ketipannya. Nah, ini blok teks ini selama 500 milisecond agar CPU bisa digunakan oleh teks lain. Kemudian masuk ke pembacaan sensor jaraknya. Dengan ini blok teksnya itu selama 100 milisecond. Di sini untuk setupnya, inisialisasi utama pada program. Kita langsung lanjut aja. Ini untuk RTOS-nya. Ini kemudian untuk fungsi loop di sini. Nah, jadi karena program utamanya sudah dikendalikan oleh task 1 dan 2 di latar belakang, maka fungsi loop bawaan Arduino atau ESP IDF ini cukup dibuat untuk tidur atau delay selama 10 detik sekali. Jadi seperti itu. Kita masuk ke video dokumentasinya. Ini untuk percobaan yang pertama. Oke, ini merupakan percobaan satu menggunakan ESP32 di mana menggunakan sensor 1 dan LED, yang dimana LED itu menggunakan tax 1 dan HSR itu menggunakan tax 2, dimana kita menggunakan yang namanya RTOS, Real Operating System. Jadi itu merupakan program yang dimana itu bisa menjalankan tax atau task secara bersamaan gitu, secara scheduling. Jadi kita bisa menjalankan itu secara bersamaan menggunakan per task. Misalkan di sini saya menggunakan LED di task 1, menyalakan LED selama 0,5 detik lah teman-teman, 0,5 detik. Terus di sini pembacaan sensor CSR 04 itu selama 1 detik teman-teman. Nah, di sini dapat terlihat di serial monitornya bisa membaca dan memberikan distance 15 sampai 17 cm ya teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut untuk yang project itu masih ada lagi videonya. Oke, jadi ini adalah program dari project kita, yang dimana HCSR apabila masih dalam waktu jarak 10 cm dia akan menyalakan LED. Di sini dapat dilihat di serial monitornya. Oke. Dan selanjutnya ini untuk yang ESP menggunakan ESP. Ini untuk program kedua. Oke, kita upload. Sukses, maka terus ketika tombol ini pencet akan interrupt dan LED menyala. Jika kita pencet kembali LED Oke. Lanjut, ini untuk ESP yang kedua. Ini untuk yang LED menggunakan potensio. Ketika potensinya diputar, LED nyala. Jika diputar ke kiri, dia akan redup, dan ke kanan dia akan nyala terang. Penyalakan pada LED-nya. Oke. Dan ini untuk yang
Bentar, masih ada lagi yang ESP. Adalah percobaan modul 9 dari percobaan yang pertama dari modul 9, yaitu kita membaca Ini sensor suhu THT22, lalu nilainya akan ditampilkan pada LCD I2C. Nah, di sini kita menggunakan program RTOS, yang mana yang LCD ini I2C ini adalah priority task. Nanti dia akan menampilkan dari pembacaan hasil pembacaan dari si THT22. Nah, di sini ada syaratnya itu untuk menyimpan si THT22, namun kita ubah menjadi menampilkan storage yang digunakan atau sisa dari SD card. Ini adalah untuk wiringnya. Nah, di sini adalah programnya ya. Ini programnya. Untuk program. Dan ini untuk hasil di serial monitor untuk membaca storage dari SD card. Info SD card ukuran kartu sekian 14 GB total space-nya 14 GB, yang terpakai adalah 1 GB dan sisanya adalah 13,70 GB. space-nya Ini untuk hasil pembacaan dari total yang terpakai suhu atau sensor THT-nya. muncul pada LCD. Kemudian untuk yang STM, Jadi ini kita mengontrol PWM menggunakan potensio, outputnya adalah LED. Jadi ini adalah programnya. Ini kita udah sukses pokoknya, sukses. Terus di sini kita bisa mengatur kecerahan dari si LED-nya ini, dan di sini juga kurang lebihnya seperti itu yang yang menggunakan potensi untuk mengatur kecerahan LED-nya. Oke, jadi seperti itu untuk dokumentasi pada praktikumnya. Dan dari pembahasan tadi, untuk kesimpulannya dan rekomendasinya kedepannya untuk penggunaan FreeRTOS task ini, kita harus memahami state untuk mengenali transisi running, ready, block, suspend untuk debugging time. Dan kita perlu memilih arsitektur berdasarkan kebutuhan. Apabila kita membutuhkan parallelisme, kita disarankan memilih ESP32. Apabila kita membutuhkan untuk kebutuhan deterministik sederhana, kita memilih STM32. Nah, kemudian untuk atur stack dan heap-nya, estimasi stack per task aktifkan pemeriksaan stack overflow dan pilih skema heap yang sesuai. Kemudian untuk mempraktikannya, gunakan mutex dengan priority inheritance dengan minimal blocking di ISR, dan ukur respons dengan trace atau tick hooks-nya. Oke, jadi sekian presentasi saya kali ini untuk tugas 7 mengenai FreeRTOS task. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.